Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat printer ya. Jadi setelah teman-teman selesai melakukan cetak, nah itu apa saja yang perlu dilakukan. Nah, di sini saya ada desain yang terakhir yang akan selesai. Nah, ini sudah saya matikan untuk pemanggangnya. Jadi ini desain yang terakhir yang akan saya cetak. Nah, oke teman-teman, bisa simak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Nah, setelah proses cetak, apa yang perlu kita lakukan agar di keesokan harinya printernya pun bisa digunakan kembali. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan yang teman-teman bisa dipersiapkan ya. Nah, untuk pertama kali mungkin tisu. Nah, kemudian ini ada minyak singer. Nah, ini semacam pelumas untuk bagian besinya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kan besi ini dia tempat bergesernya print head. Nah, kemudian ada stick foam. Nah, lalu ada suntikan kerucut untuk bagian selang pembuangan tinta ya. Nah, oke, kemudian ada suntikan 1 mili. Nah, yang berikutnya ada cairan cleaner. Ini cairan cleanernya soft. Nah, lanjut aja. Nah, di sini langkah awal teman-teman setelah proses cetak, posisi printer kan masih on. Nah, teman-teman bisa matikan terlebih dahulu untuk printernya. Nah, lalu teman-teman bisa hidupkan kembali printernya agar kepala print headnya ini bisa geser ke kiri. Nah, ketika sudah geser, teman-teman bisa matikan tombol powernya ya, atau saklarnya lah. Nah, oke, ini sudah bergerak. Lalu langsung cabut ya supaya tidak kembali. Nah, oke, sudah bergeser. Nah, ini langkah perawatan yang pertama. Kita tadi sediakan tisu. Nah, ini saya perjelas lagi. Nah, ini bagian capping station. Bagian ini kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya bagian besi ini kita kasih minyak singer tadi. Nah, fungsinya untuk melumasi dan juga bisa sebagai pembersih ya. Jika ada kotoran debu-debu atau tinta, nah itu bisa berfungsi untuk membersihkan. Kita tetesi sedikit aja seperti tadi ya. Nah, lalu lanjut, ini bagian capping station kita bersihkan dengan cairan cleanernya. Nah, kita bisa pakai yang soft aja atau cairan yang berwarna bening. Nah, oke, lanjut. Langkah awal pakai suntikan yang 1 mili. Teman-teman kira-kira sekitar 2-3 mili. Nah, kemudian di bagian capping station ini kita basahi ya. Nah, di sini kita basahi sampai posisinya agak menggenang. Nah, seperti ini. Nah, oke, udah, diamkan sebentar. Lalu teman-teman bisa siapkan tisunya, diletakkan di atas capping station ini. Nah, jadi tujuannya untuk menarik bekas tintanya ini ke atas. Nah, jadi kita
ambil tintanya, kita serap pakai tisu, kita ambil lewat atas. Nah seperti ini. Nah tinggal ditekan sebentar, lalu tinta kan akan menyerap ke atas. Nah ini kalau sudah bisa diambil tisunya. Nah oke, kita basahi lagi. Untuk bagian capping stationnya kita rendam lagi. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah ini setelah selesai cetak. Nah lakukan langkah ini sebanyak 2 kali aja. Nah lalu sama langkahnya, ambil tisu yang masih baru, diletakkan di atasnya ya. Nah seperti ini kawan. Nanti tintanya akan menyerap ke atas. Nah ini kan ada tinta bekas biru, hitam. Nah seperti ini. Nah oke, kita pakai stick foam untuk bersihkan bagian atasnya ini. Nah bagian tepi-tepi karetnya juga. Nah kemudian bagian wipernya ini juga bisa dibersihkan. Di sini terlihat masih kotor, jadi bisa teman-teman bersihkan ya pakai stick foam. Nah di bagian sini juga sama, dibasahi dulu baru dilap pakai tisu. Oke, kita angkat sisa-sisa tintanya terlebih dahulu. Nah bersihkan dengan stick foam ya. Untuk wipernya nah di sini teman-teman bisa biarkan kondisi wipernya tetap basah semalaman. Nah oke, tinggal langkah akhir, kita kembalikan wipernya ke posisi semula ya. Nah tinggal bersihkan kembali bagian luarnya kalau ada tinta-tinta yang menempel. Nah oke, udah, kita lanjut. Nah di sini di bagian selang pembuangan tinta teman-teman bisa sedot. Nah setelah disedot, di bagian capping stationnya teman-teman bisa isikan kembali cairan cleaner sedikit aja. Jadi biarkan capping stationnya juga dalam kondisi lembab atau basah ya. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal
teman-teman bisa geser print headnya. Nah, ini biarkan print headnya bergerak ke arah kanan. Nah, biasanya ini dia akan melakukan proses awal itu head cleaningnya otomatis. Nah, oke, di sini akan melakukan proses head cleaning otomatis dari printernya ketika printernya dihidupkan ya. Nah, tombol powernya ini masih kedap-kedip, artinya dia masih berproses. Jadi cukup simpel proses perawatan printer setelah teman-teman mungkin sudah memakai untuk proses cetak seharian, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman habis proses cetak banyak, jangan lupa untuk bersihkan bagian capping station, lalu wipernya seperti tadi. Nah, keesokan harinya tinggal teman-teman pakai cetak lagi pun bisa. Rutinitas ini bisa teman-teman lakukan per 2 hari. Tapi kalau sehari full teman-teman kok misalnya cetak terus ya dari pagi, siang, sore atau sampai malam, nah itu sebaiknya teman-teman bisa mulai di malam hari setelah proses selesai. Bersihkan untuk bagian capping station, wipernya dengan menggunakan cairan cleaner. Prosesnya seperti tadi. Nah, kemudian setelah proses pembersihannya sudah, posisi printer ini dibiarkan posisi on atau standby. Jadi tujuannya agar sirkulasi tinta ini tetap jalan. Nah, ibaratnya kayak AC ya. Jadi AC itu atau pendingin kulkas, dia akan terus tetap menyala agar suhunya tetap dingin. Nah, jadi semacam itu. Nah, setelah proses head cleaning otomatis ini selesai, print headnya ini akan langsung mengunci seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal cabut bagian vakumnya saja ya. Untuk modul sama printernya biarkan hidup. Nah, setelah ini teman-teman bisa tinggal istirahat. Nah, posisi printernya dia biarkan posisi on. Nah, kemudian di keesokan harinya teman-teman bisa cek tangki tintanya ya. Jika tintanya ini teman-teman rasa berkurang, nah itu tinggal isi tinta. Tapi sebelumnya teman-teman bisa lakukan kocok tangki ini kurang lebih 10 detik ya. Oke, di sini posisinya sudah on. Dan kemudian print headnya sudah terkunci. Nah, teman-teman tinggal tidur saja, besok mulai aktivitas kembali. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.